Halo, selamat malam, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, malam ini apa yang akan saya sharing yaitu mengenai perbandingan uang yang Anda punya. Maksudnya seperti ini. Misalkan Anda punya uang ya 20 juta saja, kemudian Anda ada suatu pekerjaan yang sudah tumbuh atau usaha yang sudah tumbuh, kemudian Anda punya uang 100 juta, juga Anda punya sebuah usaha yang menghasilkan, dan juga Anda punya uang 1 miliar, dan Anda punya usaha yang sedang tumbuh, itu cara pengelolaannya sama. Misalkan ini, saya mau menceritakan bagaimana kita membuat usaha baru. Dengan uang seadanya itu bisa enggak sebenarnya? Ya tergantung. Kalau uangnya 10 juta, hemat saya bisa. Misalkan Anda punya uang tabungan nih 10 juta. Bisnis apa yang bisa dipakai? Ya, bisnis apa saja yang minim biaya. Bahkan bisnis tanpa biaya itu saja bisa. Bisa, kenapa? Karena apa yang menjadi modal adalah sebenarnya diri kita. Diri kita itu dipercaya tidak, punya kapabilitas tidak, amanah tidak. Nah itu, punya skill yang bagus tidak. Jadi orang bisa melihat portofolio kita, bahkan tanpa modal uang maksudnya. Tetapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah bahwa Anda itu mau mengembangkan usaha dengan modal kecil. Nah, modal kecil itu kan banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu misalkan modal untuk usaha kuliner. Itu saya pikir kalau Anda punya uang 10 juta, itu cukup sisihkan 1 juta saja. Itu sudah bisa membuat home industry. Membuat ya, lain dengan menjalankan. Menjalankan itu soal lain. Itu soal apakah Anda bisa menjalankan atau tidak. Itu soal merintis, apakah Anda bisa merintis atau meringis nantinya. Nah itu. Tetapi bisa kalau untuk membuka saja dengan modal 1 juta. Oke, bisa kan? Nah itu bisa. Atau misalkan dengan, kalau seperti zaman sekarang selalu ada internet, maka Anda bisa saja menjual sesuatu barang yang bukan milik Anda, tetapi Anda bisa menjualnya lewat internet misalkan. Tapi memang saya pikir punya modal 10 juta sama 100 juta itu sama aja. Misalkan 100 juta, ya Anda tinggal sisihkan 10 jutanya untuk modal kuliner. Bisa beli gerobak atau jualan di pinggir jalan. Ini terlepas dari jalan atau tidaknya ya. Karena jalan atau tidak itu kan butuh kemampuan tersendiri. Jadi kalau punya modal 10 juta, sisihkan 1 juta. Buat makanan di rumah, dipakin, kemudian didistribusikan ke warung-warung kecil, itu kan bisa. Kalau soal jalan atau tidak, itu soal lain. Itu soal kemampuan Anda menjualnya, atau kemampuan Anda dalam marketing, atau kemampuan Anda mencari relasi. Kan nitipkan itu perlu rayuan juga ya, perlu PR, public relation, atau public speaking yang bagus. Ya kan? Nah, itu bisa. Kalau punya modal 1 miliar sama saja. Tinggal sisihkan uang 100 juta buat usaha apa? Kuliner misalkan. Sama aja sebenarnya. Tapi ya memang kalau 10 juta, 1 juta sisihkan, itu kan memang kecil. Kemudian punya 100 juta, sisihkan 10 juta, agak besaran dikit. Punya 1 miliar, sisihkan 100 juta untuk kuliner. Jadi gede kalau 100 juta. Ya itu tergantung kan masalahnya. Ini permasalahannya karena kita memang tidak suka atau memang tidak hobi untuk bekerja.
saja. Gitu. Kayak saya ini mungkin kebanyakan rebahan gitu kan ya. Harusnya saya bisa menyisihkan sebagian uang, misalkan 1 juta untuk apa? Untuk bikin home industry, apa misalkan kue-kue. Tapi sayangnya memang saya itu dasarnya ya nggak suka, nggak hobi masak, nggak suka bikin kue-kue gitu. Ya, suka. Kalau nggak suka gimana? Ya nggak jadi. Pilih rebahan aja. Nah, itulah masalahnya. Oke. Jadi ya gimana lagi? Yang modal 100 juta sama aja. 10 juta bisa bikin gerobak. Ya kan? Jadi usaha, kenapa saya melirik usaha kuliner? Karena usaha kuliner itu lebih fleksibel. Mau dijalankan dengan usaha minim, bisa agak gede, bisa yang gede, bisa juga. Terlepas saya berbicara masalah bahwa berusaha tanpa modal pun bisa, asalkan Anda punya keterampilan jadi calo atau makelar atau menjual kan bisa jadi calo atau makelar gitu kan. Pinter ngomong, bisa jual apa saja, bisa. Terlepas dari itu. Nah, itu caranya sebenarnya sama saja. Jadi untuk Anda yang punya 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar, nggak usah cemas. Anda tinggal ini, cari kreasi yang modalnya minim. Dan selalu mencoba. Nah, ini penting ini. Ini prinsip atau dalil. Dalil saya maksudnya konsep. Bahwa orang itu kalau tidak bergerak ya tidak akan dikasih, gitu kan. Kalau tidak mau berusaha ya tidak akan dikasih. Misalkan seorang bayi mau jalan ya jalan. Kalau dia diem ya sampai dewasa dia tidak akan bisa jalan. Jadi ya bergerak itu nanti akan ketemu jalannya gitu kan. Karena manusia itu punya imajinasi, punya insting, punya feeling, punya intuisi. Nah, itu nanti yang akan dibawa kalau dia itu menekuni sesuatu hal. Jadi bergerak aja dulu. Gitu kan. Terus banyak orang yang mengeluh padahal dia punya uang 10 juta misalkan. Banyak orang yang mengeluh padahal dia punya uang 30 juta. Banyak orang yang mengeluh padahal dia punya uang 100 juta. Kok mengeluh? Itu berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Ada sesuatu yang tidak benar dalam diri Anda. Kenapa? Karena bisa sebenarnya. Cuman masalahnya memang tidak suka kuliner kan, saya membahas dunia kuliner yang fleksibel, mau bikin 1 juta, 10 juta bisa, 100 juta juga bisa. Ya kan? Nah, saya yang bidang lain saya nggak tahu. Karena biasanya bidang kuliner itu home industry. Ya bisa bikin untuk ibu-ibu PKK atau istri Anda.